Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Semoga solawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang memberikan perlindungan kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Tidak ada nabi sesudahnya. Pendengar dan pemirsa kisah Rasulullah Sirah Nabawiyah, berjumpa lagi dengan Umi Ninik Gawat. Tentu saja setiap bertemu dengan Umi Ninik Gawat dalam Sirah Nabawiyah, Umi Ninik Gawat doakan semoga semua pendengar dan pemirsa Sirah Nabawiyah rahimakumullah yang dirahmati Allah SWT selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT, selalu dikaruniakan umur yang panjang berkah manfaat, sehat afiat jasmani rohani, rizki yang melimpah ruah berkah manfaat, bahagia dan selamat dunia akhirat. Tentunya harus taat beribadah, hanya menyembah, memohon kepada Allah SWT dan beriman kepada Allah, juga menjalankan tuntunan serta sunnah Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, utusan Allah SWT, manusia paling mulia, pilihan Allah, yang mana setiap kita ingat kepada Rasulullah SAW, bersolawatlah agar kelak di hari kiamat, di yaumil akhir, kita layak mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Kita mulai kisah Rasulullah pada hari ini. Umi Ninik Gawat akan menceritakan, membacakan bagian yang 118, 119, dan 120. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu turunlah perintah agar kaum muslimah mengenakan jilbab yang menutup dada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur, surat 24, ayat 30. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau
anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah SWT, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surat An-Nur, surat 24, ayat 31. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jilbab artinya pakaian longgar yang menutup aurat wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Kerudung berarti tudung yang menutup kepala, leher, dan dada wanita. Hijab adalah tapir atau dinding penutup. Purdah adalah pakaian luar atau tirai berjahit. Cadar adalah penutup wajah sehingga mata saja yang tampak. Islam mewajibkan jilbab dan kerudung. Hijab hukumnya sunnah, purdar atau cadar serta sarung tangan tidak diwajibkan. Merindukan Mekah. Dalam tahun-tahun pertama di Madinah itu beberapa muslimah muhajirin pun sudah melahirkan. Di antaranya adalah putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra, putra pertama Fatimah bernama Hasan, dan yang putra kedua bernama Husain. Rasulullah SAW sangat senang bermain dengan kedua cucunya itu. Suatu ketika Rasulullah SAW memandangi dalam-dalam Hasan dan Husain yang sedang berlarian di hadapannya. Anak-anak ini lahir di perantauan, sama sekali belum mengenal Mekah, tanah air mereka. Hasan mengejar Husain yang bersembunyi di dalam kamar. Sambil berteriak kegirangan, Husain kabur dan melompat ke punggung kakeknya. Fatimah hendak mencegah perbuatan itu, namun Rasulullah SAW mengisyaratkan agar mereka dibiarkan. Fatimah yang sangat dekat dengan ayahnya itu segera menangkap isyarat lain di mata Rasulullah SAW. "Mengapa ayah tampak berduka?" tanya Fatimah lembut sekali kepada ayahnya. "Bukankah ayah baru saja membuat kemenangan yang belum pernah dilakukan suku Arab manapun dengan mengalahkan pasukan Ahzab dan Bani Quraisyah? Atau ayah kini sedang teringat kepada almarhumah ibuku, yaitu Bunda Khadijah?" Rasulullah SAW hanya menjawab dengan linangan air mata yang bergulir di kedua pipi beliau. Fatimah tahu yang paling baik ialah membiarkan ayahnya tercinta bermain dengan cucu-cucunya sampai dukanya hilang. Bersama suaminya Ali bin Abi Thalib, Fatimah menarik kesimpulan bahwa duka Rasulullah SAW adalah akibat kerinduan beliau kepada Mekah, tanah air kaum muhajirin. Apalagi saat itu adalah bulan Dzul Hijjah, saat musim haji akan segera tiba. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah pun larut dalam kedukaan itu. Mereka terkenang negeri tempat mereka dibesarkan. Bagaimanakah keadaan Mekah kini setelah mereka tinggalkan? Walau kebun-kebun hijau Madinah menyejukkan hati, hamparan kota putih Mekah juga selalu terindukan siang dan malam. Semua kaum muhajirin sangat rindu untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sebagai penduduk Mekah, mereka juga pemilik rumah tua Ka'bah yang diberkati. Ini Quraisy merintangi kaum muslimin pergi berhaji. Itu benar-benar tidak adil, karena siapapun bisa berhaji ke Mekah. Dari dahulu, pihak-pihak yang bermusuhan selalu bisa saling bertemu dengan damai di Mekah dalam bulan haji. Nah, kita harus tahu bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan haji.
Maka dari itu Rasulullah SAW mengumumkan bahwa tahun itu kaum muslimin akan berangkat haji ke Mekah. Maka berangkatlah Rasulullah SAW beserta 1.400 orang muslim. Semuanya mengenakan pakaian ihram untuk menunjukkan bahwa mereka berniat beribadah, bukan untuk berperang. Selain pedang di pinggang, tidak ada lagi senjata yang mereka bawa. Kaum muslimin juga membawa 70 unta yang akan disembelih selesai berhaji. Istri Rasulullah SAW yang terundi mengikuti perjalanan ini adalah Ummu Salamah. Namun, orang-orang Quraisy sangat khawatir mendengar keberangkatan ini. Ini pasti tipu muslihat Muhammad agar bisa menyerang kita, seru para pemimpin Mekah. Maka orang-orang Quraisy mengutus Khalid bin Walid beserta 200 orang pasukan berkuda untuk menghalangi kaum muslimin. Sementara itu di daerah Usfan, Rasulullah SAW dan rombongannya bertemu dengan seseorang dari Bani Ka'ab. Rasulullah SAW bertanya kepadanya tentang keadaan Mekah. Mereka sudah mendengar tentang perjalanan Tuhan ini, sahut orang itu. Lalu mereka berangkat dengan mengenakan pakaian kulit harimau. Mereka bersumpah bahwa mereka akan menghalangi perjalanan Tuhan. Oh, kasihan orang Quraisy, kata Rasulullah SAW. Mereka sudah lumpuh karena peperangan. Apa salahnya kalau mereka membiarkan kami? Kalau aku sampai binasa, itu yang mereka harapkan. Kalau Allah memberiku kemenangan, mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Tetapi mereka pasti akan berperang saat mereka punya kekuatan. Aku akan terus berjuang sampai Allah SWT memberi kemenangan atau leherku ini terpenggal. Untuk menunjukkan bahwa mereka tidak ingin berperang, Rasulullah SAW meminta seorang pandu untuk memimpin di jalan sulit berliku di pegunungan untuk menghindari pasukan Khalid bin Walid yang sudah menunggu di daerah Kira Al-Gomin. Rombongan itu berhasil melewati pasukan berkuda musuh dan berhenti di Hudaybiyah. Ya Rasulullah, di lembah ini tidak ada air, tidak cocok untuk tempat berhenti, ujar seorang sahabat. Rasulullah SAW mengambil anak panah dan menancapkannya ke dasar sebuah sumur kering. Ketika ditarik, memancarlah air yang tiada habisnya. Saling tukar putusan, yaitu kedua pihak kini saling memikirkan langkah selanjutnya. Orang Quraisy sudah siap berperang, namun mereka mengirim dulu Budail bin Warqa dan beberapa orang ke perkemahan kaum muslimin. Tujuan Budail untuk berunding sekaligus mengetahui kekuatan lawan. Rasulullah SAW bersabda kepada Budail, sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi seseorang, tetapi untuk melakukan haji. Rupanya orang-orang Quraisy sudah buta akibat peperangan. Jika mereka menghendaki damai dan membiarkan kami berhaji, berarti mereka masih punya nyali. Tetapi jika mereka menghendaki perang, maka demi Allah, aku pasti akan melayani mereka sampai aku menang atau Allah menentukan lain. Akan kusampaikan perkataanmu ini kepada mereka, kata Budail. Namun, orang Quraisy belum puas. Mereka mengirim Hulais bin Alqamah. Melihat kedatangan Hulais dari jauh, Rasulullah SAW bersabda, itu adalah Hulais. Dia berasal dari kaum yang sangat
menghormati hewan kurban. Lepaskanlah hewan-hewan kurban kita. Melihat banyaknya hewan kurban, Hulais terharu. Tidak selayaknya orang-orang Quraisy menghalangi mereka memasuki Masjidil Haram. Hulais kembali dan mengatakan agar kaum muslimin tidak dihalangi. Orang-orang Quraisy marah kepada Hulais. Kemudian mereka mengirim Urwah bin Mas'ud sebagai utusan ketiga. Urwah pun bertemu Rasulullah SAW yang memegangi janggut sambil bicara. Namun setiap kali itu pula Al-Mughirah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, menepis tangannya. Padahal sebelum masuk Islam, Al-Mughirah sering dilindungi Urwah. Kecintaan Al-Mughirah kepada Rasulullah SAW membuatnya tidak bisa membiarkan Urwah mencentuh beliau walau hanya sesaat. Setelah jelas mengetahui maksud kedatangan Rasulullah SAW, Urwah pun kembali. Wahai saudaraku Quraisy, demikian kata Urwah, aku pernah menemui kaisar dari Kisra. Demi Allah, tidak pernah kulihat seorang raja yang diperlakukan para sahabat seperti Muhammad yang mengagungkannya. Setiap kali Muhammad berwudu, para sahabat berebut menyediakan airnya. Setiap ada helai rambut Muhammad jatuh, mereka akan mengambilnya dan aku tidak akan diserahkan kepada orang lain walau harus mati. Terimalah tawaran Muhammad pada waktu itu. Jadi orang-orang Quraisy itu selalu masih curiga kepada kaum muslimin yang ingin menjalankan ibadah haji. Dianggapnya akan menyerang. Padahal sudah memberikan 3 utusan. Namun sepertinya karena orang munafik, jadi hatinya selalu diisi dengan kekhawatiran, kekotoran hati, dan tidak percaya. Itulah jangan sampai kita sebagai umat Rasul meniru apa orang Quraisy yang lakukan itu terhadap kaum muslimin. Bagian 120 yaitu ikrar ridwan. Orang-orang Quraisy masih belum mau menerima kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kini Rasulullah SAW yang mengirim utusan. Semula beliau memerintahkan Umar bin Khattab, namun Umar berkata, saya khawatir orang Quraisy akan menindak saya, mengingat di Mekah tidak ada pihak Bani Adi yang akan melindungi saya. Quraisy sudah cukup mengetahui permusuhan saya dan tindakan tegas saya kepada mereka. Saya ingin menyarankan orang yang lebih baik daripada saya, yaitu Utsman bin Affan. Maka Rasulullah SAW mengutus menantunya, yaitu Utsman bin Affan. Tugas Utsman adalah berusaha meyakinkan bahwa kaum muslimin benar-benar berniat melaksanakan ibadah haji. Utsman pun memasuki Mekah di bawah perlindungan jiwar Aban bin Sa'id. Melihat Utsman, para pemimpin Quraisy berkata, Utsman, kalau tidak mau bertawaf di Ka'bah, bertawaflah. Aku tidak akan melakukannya sebelum Rasulullah SAW bertawaf, jawab Utsman. Kedatangan kami kemari hanya untuk berziarah ke rumah suci dan memuliakannya. Kami ingin menunaikan kewajiban ibadah di tempat ini. Kami telah datang membawa binatang kurban. Setelah disembelih, kami pun akan kembali pulang dengan damai. Tapi kami telah bersumpah bahwa kalian tidak boleh masuk ke Mekah tahun ini, sanggah seorang pembesar Quraisy. Terjadilah perdebatan seru yang alot, tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing melontarkan argumen, akibatnya lama sekali Utsman bin Affan tidak kembali.
kaum muslimin pun sudah sangat gelisah. Mereka takut Utsman dibunuh secara licik. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya di bawah sebatang pohon. Mereka semua bersumpah setia untuk tidak meninggalkan tempat itu sebelum membalas kematian Utsman bin Affan. Kemudian disebut Baiat Ridwan. Allah SWT menurunkan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Surat Al-Fat, yaitu surat 48 ayat 18. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhirnya perjanjian Hudaibiyah. Alangkah leganya kaum muslimin ketika tidak lama sesudah itu Utsman bin Affan kembali ke perkemahan dalam keadaan selamat. Sungguh pun begitu ikrar Ridwan tetap berlaku sebagai tanda kesetiaan dan kekompakan umat Islam. Rasulullah SAW bahagia sekali dengan kekompakan umatnya sebab terlihat jelas eratnya hubungan kasih sayang sesama mereka. Selain itu, nyata sekali terlihat bahwa kaum muslimin sangat besar keberaniannya. Mereka bersedia menghadapi maut tanpa ragu-ragu lagi. Utsman bin Affan berhasil meyakinkan orang Quraisy bahwa kaum muslimin benar-benar ingin berhaji, namun karena Quraisy sudah mengirim Khalid bin Walid dengan membawa panji perang, mereka takut orang akan mengatakan bahwa mereka adalah penakut jika mengizinkan kaum muslimin memasuki Mekah. Maka perundingan pun berlanjut terus. Kali ini Suhail bin Amr menjadi juru runding Quraisy. Setelah lama berunding, akhirnya disepakati beberapa hal yang berikut. Rasulullah SAW harus pulang tahun ini dan bisa berhaji tahun depan. Saat itu kaum muslimin tidak boleh membawa senjata kecuali pedang yang disarungkan. Orang Quraisy tidak boleh menghalangi dengan cara apapun. 2. Gencatan senjata selama 10 tahun tidak boleh ada yang menyerang pihak manapun. 3. Selama 10 tahun itu, barang siapa yang ingin bergabung dengan kaum muslimin dipersilahkan. Begitu juga yang ingin bergabung dengan Quraisy. Dipersilahkan juga. Jika ada suku yang telah menggabungkan diri diserang oleh pihak yang lain, itu berarti perang. Yang kelima, siapapun orang Quraisy yang bergabung kepada Rasulullah SAW tanpa izin walinya, maka ia harus dikembalikan. Sementara itu, siapapun dari pihak Rasulullah SAW yang bergabung dengan Quraisy tidak boleh dikembalikan lagi. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah, terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, tahun 628 Masehi. Setelah perjanjian ini, Bani Khuza'ah langsung bergabung dengan Rasulullah SAW. Sementara itu lawannya Bani Bakr bergabung dengan pihak Quraisy. Demikian bab 118, 119, 120 ternyata kaum muslimin yang akan menjalankan ibadah haji ke Masjidil Haram sangat-sangat sulit karena
orang Quraisy, orang Makkah Quraisy yang begitu ketakutan karena kekalahan perangnya. Namun dengan perundingan-perundingan, dengan kesabaran, sehingga akhirnya perundingan tadi mewujudkan perjanjian, yaitu yang disebut perjanjian Hudaybiyah, yang ada berapa poin ini, 1, 2, 3, 4, yaitu 4 poin. Yaitu diingat ya, perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, tahun 628 Masehi. Demikianlah pertemuan hari ini bersama Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah. Esok kita bertemu lagi. Kita harus mengetahui perjuangan sejarah Rasulullah SAW, mengetahui cerita-cerita Rasul sejak lahir hingga menjadi nabi, hingga Rasulullah meninggal. Karena kita harus mencintai baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW agar kita kelak di akhirat bisa bertemu baginda Rasulullah, juga para sahabatnya, para alim ulama, keluarganya ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendengarkan atau melihat kisah Sirah Nabawiyah yang dibawakan oleh Umi Nini Gawat. Tetap Umi Nini Gawat peringatkan, saat ini pandemi COVID-19 masih ada. Jangan lalai, selalu ikuti apa yang sudah diinstruksikan, yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dengan prokes yang sudah diperintahkan, yaitu setiap keluar rumah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa olahraga, memakan makanan yang bergizi, dan juga selalu berbuat baik kepada siapapun. Sekecil apapun, kita harus hidup ini bermanfaat karena karunia usia yang dikaruniakan Allah harus kita syukuri. Kita tutup majelis pada hari ini yaitu dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.